Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Indah Ramatika, NIM 2019-008-305 dari kelas 4A 08 Manajemen. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas bisnis internasional yang diampu oleh Bapak Lalu Supardin. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis kebijakan penentuan jajaran kepegawaian, ekspatriat, alat pengendali mutu, just in time atau JIT, electronic data interchange atau EDI, dan research and development atau R&D. Materi yang pertama yaitu jenis kebijakan penentuan jajaran kepegawaian. Pada jenis kebijakan ini terdiri dari 3. Yang pertama, etnosentris. Pada etnosentris ini merupakan cara pandang yang melihat bahwa yang paling baik adalah negaranya sendiri atau home country, di mana kantor-kantor utama milik perusahaan meyakini bahwa orang-orang di negara-negara lain tidak memiliki kemampuan, keahlian, pengetahuan, atau pengalaman yang dibutuhkan untuk membuat keputusan bisnis terbaik. Dengan kata lainnya, perusahaan yang memiliki cara pandang ini akan menempatkan orang-orang dari negara asal perusahaan, walaupun perusahaan tersebut membuka perusahaan di negara lain. Lalu, keunggulan yang dimiliki etnosentris yaitu dikendalikan dengan lebih ketat dan para manajer lokal yang berkomitmen tinggi dan bersemangat kerja yang tinggi. Sedangkan kekurangannya, manajemen lebih tidak efektif serta kaku atau tidak fleksibel, dan terdapat gangguan sosial dan politis. Contoh dari etnosentris ini yaitu PT Sido Muncul. PT Sido Muncul ini dikategorikan dalam perusahaan yang menggunakan pendekatan etnosentrik karena PT Sido Muncul sudah mengekspor produknya ke berbagai negara, bahkan di Eropa sekalipun. Namun, pabriknya masih berada di Indonesia. Lalu yang kedua yaitu polisentris. Pada polisentris ini adalah cara pandang yang melihat bahwa orang yang berada di suatu negara lebih memahami kondisi negara tersebut dan beranggapan bahwa semua operasi luar negeri bersifat berbeda dan sulit dipahami. Dengan kata lainnya, dalam menjalankan perusahaan yang berada di suatu negara, maka perusahaan itu akan merekrut orang yang berasal dari negara tempat ia menjalankan perusahaan, karena perusahaan tersebut menganggap bahwa orang yang berasal dari suatu negara lebih memahami kultur, kondisi negaranya sendiri, serta mengetahui pendekatan dan praktik kerja dari negara tersebut adalah terbaik untuk menjalankan bisnis tersebut. Lalu, kelebihan dari polisentris yaitu strukturnya yang sederhana, dukungan lebih besar dari pemerintahan negara tuan rumah, dan orang dan pendekatan kerja terbaik yang digunakan tanpa memandang asal-usul. Sedangkan kekurangannya, manajemen lebih tidak efektif dan efisiensinya yang berkurang, serta sulit melangsungkan tujuan global karena terlalu berfokus pada tradisi lokal. Contoh dari polisentris ini yaitu McDonald. McDonald dikategorikan dalam perusahaan yang menggunakan pendekatan polisentris karena McDonald menjalankan operasional di banyak negara dengan cara mendesentralisasikan
pengelolaan perusahaan, terutama pada strategi pemasaran, pada manajemen lokalnya. Dan yang ketiga yaitu geosentris. Geosentris merupakan cara pandang yang melihat bahwa semua orang dapat bekerja di mana-mana, asalkan ia memiliki kemampuan, serta berpandangan bahwa geosentris memiliki wawasan global dan mencari pendekatan serta orang terbaik tanpa memandang asal negaranya. Lalu, kelebihan yang dimiliki geosentris yaitu memaksa pemahaman terhadap global, serta tujuan lokal dan global seimbang, dan orang serta pendekatan kerja terbaik yang digunakan tanpa memandang asal-usul. Sedangkan kekurangannya sulit dicapai dan para manajer harus mempunyai pengetahuan yang baik tentang lokal maupun global. Contohnya seperti PT Unilever Indonesia. PT Unilever Indonesia dikategorikan dalam perusahaan yang menggunakan pendekatan geosentris karena produk-produknya yang mampu menembus pasar dunia dan produknya telah dinikmati oleh berbagai macam negara di belahan dunia. Perusahaan ini mempunyai kualitas brand yang berskala internasional, sehingga produknya mampu secara fleksibel dapat diterima oleh kalangan siapapun. Dan setiap hari di dunia masyarakat menggunakan produk Unilever. Materi yang kedua yaitu ekspatriat. Ekspatriat ini merupakan seorang tenaga kerja yang bekerja di suatu wilayah yang bukan merupakan wilayah di mana ia tercatat menjadi penduduknya. Tujuan ekspatriat ini untuk mencapai target karir dan untuk menjamin efektivitas operasi perusahaan sejalan dengan kebijakan kantor pusat. Selain itu, ekspatriat dapat juga digunakan untuk mengembangkan kemampuan internasional di dalam organisasinya. Lalu, ekspatriat yang berpengalaman dapat menjadi sumber yang mendukung suatu organisasi untuk berkembang, menjadi sumber yang mendukung suatu organisasi yang lebih global. Ketika mereka dipindah tugaskan ke negara lain, ada beberapa masalah besar yang dihadapinya. Yang pertama itu ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan budaya dan fisik yang berbeda. Yang kedua, ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan perbedaan fisik dan lingkungan budaya. Yang ketiga, masalah lain yang berhubungan dengan keluarga. Yang keempat, ketidakdewasaan perilaku atau emosi. Yang kelima, ketidakmampuan untuk menyesuaikan dengan tanggung jawab dari pekerjaan di perantauan. Yang keenam, kekurangmampuan pada kompetensi teknis. Dan yang ketujuh, kurangnya motivasi untuk bekerja di luar negeri. Selain itu juga ekspatriat membutuhkan waktu untuk beradaptasi, tetapi masa kerjanya terlalu singkat. Faktor lainnya juga mempengaruhi kegagalan, yaitu perhatian terhadap kesempatan kembali ke negara asal terlalu menekankan pada kriteria kompetensi teknikal dan mengabaikan yang lain, serta tidak cukupnya pelatihan. Materi yang ketiga yaitu alat pengendali mutu. Pada alat pengendali mutu ini terdiri dari 3. Yang pertama, TQM atau Total Quality Management. TQM ini merupakan strategi
manajemen mutu yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan perusahaan, sehingga TKM ini memiliki keuntungan, yaitu dalam hal kualitas produk yang lebih baik, peningkatan produktivitas, peningkatan pangsa pasar, dan peningkatan laba. Selain itu, keuntungan tidak berwujud, yaitu kerja tim yang efektif, peningkatan minat kerja, budaya partisipatif, kepuasan pelanggan, peningkatan hubungan manusia, peningkatan komunikasi, serta mampu membangun citra perusahaan yang lebih baik. Dengan sistem TKM yang baik di perusahaan akan mendapatkan dukungan penuh manajemen untuk berinisiatif dalam melakukan perbaikan, yang di dalamnya didukung oleh pihak karyawan dan terus fokus dalam meningkatkan proses untuk mencegah terjadinya suatu kesalahan. Yang kedua, Six Sigma. Six Sigma ini adalah suatu alat manajemen yang digunakan untuk mengganti TKM. Six Sigma ini terfokus terhadap pengendalian kualitas dengan mendalami sistem produksi perusahaan secara keseluruhan. Six Sigma ini juga terfokus pada memahami siapa pelanggan dan kebutuhannya, menyelaraskan strategi dan proses-proses inti dalam memenuhi kebutuhan tersebut, menggunakan analisa data untuk memahami masalah yang dihadapi, dan infrastruktur yang kuat. Kelebihan yang dimiliki Sigma yaitu dapat diterapkan di bidang usaha apa saja, dari rencana strategi sampai operasional, hingga pelayanan pelanggan dilakukan secara maksimal. Lalu, sangat berpotensi dalam bidang jasa atau non-manufaktur, dan juga dapat lebih memahami sistem dan dapat memonitor di mana letak kesalahannya. Serta Six Sigma ini sifatnya tidak statis atau berubah-ubah. Selain itu, Six Sigma juga dapat mengurangi biaya, perbaikan produktivitas, pertumbuhan pasar, pengurangan produk cacat, dan pengembangan produk atau jasa. Sedangkan kekurangannya yaitu biaya pelatihan karyawan tidaklah sedikit. Oleh karena itu, membutuhkan biaya yang besar. Dan yang ketiga yaitu ISO 9000. ISO 9000 adalah sertifikat standar sistem manajemen mutu yang paling dibutuhkan dan harus dipenuhi. Dengan perusahaan menggunakan standar sertifikat ini untuk membangun sistem manajemen mutu yang efektif. Lalu kelebihan dari ISO 9000 itu yaitu dapat meningkatkan efisiensi kerja, efektivitas kerja, dan produktivitas kerja, meningkatkan daya saing, serta dapat adanya jaminan konsistensi terhadap kualitas produk. Sedangkan kekurangan dari ISO yaitu memperoleh sertifikat sistem manajemen ISO 9000 bukanlah sesuatu yang mudah. Biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan sistem manajemen ISO 9000 cukup besar jumlahnya, dan harus selalu mengadakan perbaikan secara maksimal setiap kali ada asesmen. Materi yang keempat yaitu Just in Time atau JIT. Just in Time ini merupakan penghematan biaya penyimpanan persediaan dengan membuat bahan yang tiba di pabrik secara tepat waktu untuk memasuki proses produksi sebagaimana mereka butuhkan. Tujuannya untuk
meningkatkan laba, dan memperbaiki posisi persaingan perusahaan. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara mengeliminasi atau mengurangi persediaan, meningkatkan mutu, mengendalikan aktivitas supaya biayanya rendah, sehingga memungkinkan harga jual rendah dan laba meningkat, dan memperbaiki kinerja pengiriman. Lalu kelebihan just-in-time ini yaitu dapat mengurangi biaya penyimpanan persediaan seperti penggudangan dan biaya pergudangan, dan dapat membantu perusahaan meningkatkan mutu produk. Sedangkan kekurangannya yaitu membuat perusahaan tidak memiliki persediaan cadangan. Lalu materi yang kelima, Electronic Data Interchange atau EDI. Electronic Data Interchange adalah sistem pertukaran data secara elektronik untuk transaksi bisnis untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi pemrosesan data. Selain itu, untuk mengordinasikan aliran bahan baku ke proses produksi melalui proses manufacturing dan keluar untuk dikirim kepada pelanggan. Tujuan diberlakukannya Electronic Data Interchange ini untuk dapat membantu para pelaku usaha bisnis untuk mengelola suatu dokumen dengan pihak lain yang dengan keakuratan, terhindar dari kesalahan dalam penanganan berkas dan penyelesaian yang cepat serta efisien, dan dapat memudahkan komunikasi antar sesama pelaku bisnis baik secara internal maupun eksternal. Electronic Data Interchange juga memiliki berbagai manfaat seperti meningkatkan nilai tambah dari produk atau layanan perusahaan, membantu kecepatan dalam transaksi, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja perusahaan, dan memberikan informasi bagi perusahaan terkait faktor-faktor pendukung dan penghambat optimalisasi kinerja perusahaan. Dan materi yang keenam yaitu Research and Development atau R&D. Research and Development ini merupakan suatu proses atau aktivitas penelitian dan pengembangan suatu produk baru atau penyempurnaan produk yang sudah ada, serta menyesuaikan produk dengan kebutuhan pasar, bukan asal menciptakan produk. Fungsi Research and Development ini, perusahaan harus mampu mengembangkan produk berstandar global pada saat yang tepat, serta menyesuaikan produk dengan kebutuhan lokal ketika keputusan tersebut merupakan hal yang paling masuk akal. Dengan melakukan research and development, dapat mampu menghasilkan suatu produk atau model yang memiliki nilai validasi tinggi, karena produk tersebut dihasilkan melalui serangkaian uji coba oleh para ahli. Baik, terima kasih. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.